Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Konten Belajar ID. Kali ini Konten Belajar ID akan memberikan video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum 2013. Pada bab kelima yaitu teks negosiasi dengan subbab D, yakni mengonstruksi teks negosiasi. Masih bersama saya Bu Riza Fitrianingsih. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, dapat diakhiri. Tolong disimak dengan baik video pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan nanti mampu menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Dan yang kedua, diharapkan mampu menyusun teks negosiasi tulis dalam bentuk narasi. Ini kaitannya dengan pola pengembangan teks negosiasi ya, dalam bentuk cerita maupun dalam bentuk dialog. Mari kita simak materi satu persatu. Oke, sebelum kita mengonstruksi teks negosiasi dalam bentuk lisan maupun tulis, kita harus mengerti ya, bagaimana sih langkah menyusun teks negosiasi ini. Langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan tujuan. Mengapa demikian? Ya, setiap teks itu memiliki sebuah tujuan, inti dari apa yang ingin kita peroleh. Jika ini kaitannya dengan teks negosiasi, berarti pada intinya ini produk atau hasil yang ingin diperoleh yaitu sebuah persetujuan atau kesepakatan tentang suatu hal. Misalkan kaitannya dengan jual beli, berarti tujuannya yaitu mendapatkan sebuah kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak kaitannya dengan penjualan misalkan atau pembelian. Yang kedua yaitu kita harus menentukan pihak-pihak kaitannya dengan negosiasi. Misalkan partisipan kita tentukan 3 orang, boleh ya. Untuk pihak-pihak yang berkaitan-kaitannya dengan teks negosiasi ini harus minimal 2 orang ya. Mengapa demikian? Ya, karena sebuah kesepakatan itu bisa kita peroleh jika orang yang bersangkutan itu minimal ada 2 pihak, yaitu pihak yang mengusulkan dan pihak yang menyepakati. Yang ketiga yaitu kita menentukan konflik. Konflik itu inti permasalahan yang ingin dibahas. Misalkan jika kaitannya tujuannya adalah jual beli, maka menentukan konflik misalkan kaitannya dengan harga yang ingin disepakati atau suatu hal yang lainnya kaitannya dengan negosiasi. Selanjutnya yaitu kita menentukan solusi dalam penawaran atau tindak lanjut kaitannya dengan sebuah kesepakatan yang ingin ditawarkan kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu menentukan model kesepakatan. Model kesepakatan yang bagaimana? Ya, inti daripada apa yang ingin kita sepakati. Misalkan dengan sebuah perkataan ya, atau kaitannya dengan berjabat tangan, atau kaitannya dengan
model yang lainnya, seperti itu ya. Pada intinya untuk menentukan model kesepakatan ini ya akad yang disampaikan kedua belah pihak itu apa, seperti itu ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tadi ya, kembali lagi ke pihak-pihak yang bersangkutan dalam bernegosiasi. Dapat dipahami ya? Oke, kita menuju pada materi yang pertama atau kegiatan yang pertama, yaitu kita menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Bagaimana bentuknya? Mari kita simak ya. Nah, ini adalah sebuah langkah-langkah atau tahapan dalam menyusun negosiasi lisan ke bentuk dialog. Bagaimana langkahnya? Langkah pertama yaitu memahami pokok permasalahan yang dibahas ya, atau tadi ya, konflik yang ingin dibahas itu apa. Kemudian kita harus mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berkaitan atau pihak-pihak yang ada hubungannya dengan negosiasi ini itu siapa saja. Kita harus mengidentifikasi, mencari dan menemukan ya secara lisan tadi, kemudian kita catat ya kira-kira tokohnya yang telah disebutkan itu siapa saja. Selanjutnya yaitu menemukan percakapan tiap tokoh. Jadi setiap apa yang diutarakan oleh tokoh secara lisan itu kita catat ya, inti dari apa yang dibicarakan masing-masing tokoh. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menyusun percakapan antar tokoh. Menyusun ini sesuai dengan urutan percakapan secara lisan dalam video yang kalian lihat atau suara yang kalian dengarkan, seperti itu. Jadi urutannya harus secara runtut, tidak boleh kita ubah ya urutannya, tetap sesuai dengan apa yang kita lihat atau yang kita dengarkan. Nah, itulah langkah-langkah bagaimana cara menyusun teks lisan atau negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Dapat dipahami ya? Oke, untuk mempermudah pemahaman kalian kaitannya dengan negosiasi lisan yang dibawa ke dalam bentuk dialog, silakan disimak sebuah video pendek kaitannya dengan negosiasi dengan kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam, ada apa? Mau minta izin Pak. Masuk. Kalian mau minta izin apa? Jadi gini Pak, kita mau minta izin kepada Bapak untuk kelas 3 MA yang laki-laki. Nah iya, ngapain? Itu Pak, jadi gini, kami mau minta izin kepada Bapak untuk mempersiapkan guguran FFG, karena FFG-nya sebentar lagi, sedangkan kita tidak yakin kalau mempersiapkannya hanya di pondok. Hanya kami
tokoh-tokohnya. Karena dalam video tadi sudah ada untuk nama tokohnya siapa saja sudah diberi tanda ya nama-namanya. Jika memang dalam sebuah video itu tidak ada sebuah perkenalan secara langsung maupun secara tidak langsung, kita harus mengamati dengan bentuk karakter dari tokoh itu. Misalkan siswa berkacamata, siswa berbaju biru, siswa berbaju putih, dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus menyebutkan identitas tokoh tersebut yang bisa kita lihat secara kasat mata, seperti itu ya. Jangan sampai hanya ditulis tokoh A, tokoh B, seperti itu ya, karena kita harus mensinkronkan ya antara dialog yang kita buat dengan video yang sudah kita tonton. Karena tadi sudah ada nama-namanya, berarti kita tinggal menulis namanya sesuai dengan instruksi yang ada di video. Mari kita mulai ya. Kita sesuaikan dengan strukturnya. Yang pertama itu harus ya. Untuk awalannya atau orientasinya ini, Dani dan Alvin berniat untuk meminta izin melakukan kegiatan di jam sekolah. Mereka segera menuju ke ruangan kepala sekolah. Ini sesuai dengan judul yang ada dalam video tersebut ya. Jadi jangan sampai orientasinya ini keluar dari pokok permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, mulai adanya sebuah percakapan ya yang dimulai dari tokoh Dani dengan mengucapkan salam, kemudian ada jawaban tuturan ya. Ini masuk salah satu pasangan tuturan. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan ya. Pasangan tuturan salam berarti harus menjawab salam, seperti itu. Kemudian tokoh Dani lagi mau meminta izin, Pak, kepala sekolah, masuk, kalian mau minta izin apa? Seperti itu. Jadi ada pasangan-pasangan tuturan. Langsung saja, ini data yang sudah saya peroleh sambil mengamati video tadi. Nah, ini adalah data sebagian saja ya, tidak ditulis secara keseluruhan. Namun, ketika nanti kalian membuat sebuah negosiasi lisan dalam bentuk dialog, kalian harus menulis secara lengkap dari awal hingga akhir. Jika ada ilustrasi ya kita gambarkan suasana daripada video itu seperti apa, kita tulis secara jelas dalam bentuk tulisan ya. Kemudian dialognya ini boleh tidak kira-kira jika ada improvisasi ya atau perbaikan dalam berdialog, boleh ya, dengan catatan inti dari dialog itu satu makna ya, sesuai dengan video tadi ya. Jangan sampai penambahan atau pengurangan kata-kata itu membuat perbedaan makna dalam satu kalimat. Itu ya pokoknya catatannya. Dan seterusnya ya, videonya itu ya dari awal hingga akhir ya. Saya hanya menulis sebagian saja. Dari sini dapat dipahami ya. Oke, kita beranjak pada materi yang kedua atau kegiatan yang kedua, yaitu menyusun teks negosiasi tulis dalam bentuk narasi, kebalikannya ya. Baik, kita mulai saja, silakan disimak dengan baik ya. Oke, inilah langkah-langkah bagaimana mengonstruksi atau menyusun teks negosiasi lisan atau tulis secara umum, yaitu yang pertama langkahnya hanya ada 3. Yang pertama, kita harus mencari inti permasalahan dalam setiap bagian struktur dari teks negosiasi. Nah, intinya kita harus mencari ide pokok di masing-masing bagian dari struktur teks negosiasi secara tertulis.
Langkah yang kedua yaitu kita harus mengubah ya dari dialog negosiasi menjadi kalimat deklaratif jika dalam negosiasi itu dalam bentuk dialog. Jadi kita bentuk dalam deklaratif atau narasi ya. Langkah yang ketiga yaitu menyusun kembali inti permasalahan yang telah diubah sesuai dengan urutan struktur. Nah, kita susun kembali ya inti-inti dari bagian-bagian struktur. Kita susun dengan bahasa kita sendiri, kita sesuaikan dengan sistematika dari teks negosiasi. Oke, sekarang kita belajar untuk menyimak negosiasi tulis, kita bawa ke dalam bentuk narasi. Saya mengambil contoh negosiasi tertulis melalui surat niaga ya. Coba kita amati suratnya seperti apa ini. Isi dari suratnya itu bagaimana? Ini berisi tentang kerjasama perusahaan roti kepada perusahaan atau WO ya, wedding organizer. Kemudian bagaimana kita ya supaya bisa membawa dari bentuk surat ini ke dalam bentuk cerita? Gampang sekali ya, kita harus tahu inti dari surat tersebut. Kemudian kita bawa, kita jabarkan dalam bentuk cerita seperti ini ya. Pada tanggal 5 Maret 2015, perusahaan Lazizan Ice Cream dan Bakery menawarkan suatu kerjasama dengan Marhaban Wedding Organizer tentang suatu produk spesial. Ini paragraf pertama saya ambil dari bagian tanggal surat, hal, lampiran, dan tujuan surat. Kemudian paragraf yang kedua yaitu jenis penawaran yang disodorkan pihak perusahaan, yakni sebuah produk kuliner bercita rasa tinggi dengan penampilan elegan yang cocok dikonsumsi acara pesta perkawinan. Ini saya ambil dari isi surat ya, bagian pembuka itu saya jabarkan, saya tambahkan dengan bahasa saya sendiri tanpa mengurangi makna dari paragraf pembuka tersebut. Kemudian paragraf selanjutnya yaitu perusahaan Lazizan ini juga memberikan penawaran harga khusus selama masa promosi, yaitu di bulan April hingga Mei 2015. Jenis produk dan harga menyesuaikan. Harga dan ketentuan berlaku. Nah, ini saya ambil lanjutannya ya, kaitannya dengan inti surat itu, kaitannya dengan daftar harga dan ketentuan itu dilampirkan seperti itu. Paragraf selanjutnya yaitu perusahaan Lazizan juga memberikan informasi lebih lanjut terkait hubungan kerjasama ini dengan memberikan narahubung untuk keterangan lebih lanjut. Nah, ini di akhir isi surat itu perusahaan Lazizan memberikan kontak person ya atau narahubung supaya nanti jika pihak WO ini atau wedding organizer ini sepakat mau diajak kerjasama, dia diminta untuk menghubungi nomor tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu harapan perusahaan Lazizan kepada Marhaban Wedding Organizer supaya sepakat untuk bekerja sama dengan perusahaan Lazizan. Ini adalah bentuk output dari negosiasi antar perusahaan Lazizan dengan wedding organizer seperti itu. Inilah salah satu contoh bagaimana caranya kita membawa negosiasi tulis dalam bentuk surat, kemudian kita konstruksi ya, kita susun dalam bentuk narasi seperti contoh ini. Sangat mudah sekali ya, dapat dipahami kan?
Oke, saatnya kita uji pemahaman untuk mengukur ya sejauh mana kefahaman kalian terkait materi ini. Oke, untuk tugas pemahamannya sebagai berikut ya, tolong disimak dengan baik. Tugasnya yaitu silakan kalian membuat sebuah surat resmi ya kaitannya dengan kerjasama yang isi dalam surat itu adanya negosiasi antara kedua belah pihak ya, yaitu pihak pertama adalah kalian, pihak yang kedua yaitu orang yang akan dituju, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, silakan membuat salah satu judul ini untuk dijadikan tujuan surat kalian. Ada kaitannya dengan negosiasi jual beli boleh, atau kerjasama dengan instansi, lembaga, atau organisasi, atau bisa juga memilih negosiasi kaitannya dengan permohonan izin. Yang keempat, boleh memilih juga negosiasi penawaran tempat wisata. Nah, keempat ini silakan dipilih salah satu sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu susunlah ya surat tersebut sesuai dengan sistematika surat resmi dan kebahasaannya dari teks negosiasi. Yang ketiga yaitu silakan surat tersebut dikerjakan dalam bentuk Microsoft Word dan sertakan nama lengkap dan kelas kalian masing-masing. Silakan dikumpulkan di email saya yang saya tulis di deskripsi video ini. Oke, sekian video pembelajaran pada materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Konten Belajar ID untuk menantikan video pembelajaran berikutnya.